Pada kesempatan kali ini tentunya saya ingin merefleksikan diri saya terkait dengan pembelajaran yang telah dilakukan di dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Tentunya di sini di dalam implementasi budaya positif ini mengandung sebuah pesan kepada kita sebagai seorang guru tentunya harus memahami tentang disiplin positif. Bagaimana cara mengimplementasikan disiplin positif? Tentunya disiplin positif ini adalah sebuah upaya yang dilakukan kepada peserta didik untuk mengenali peserta didiknya sendiri atau dirinya sendiri, untuk memaksimalkan usaha peserta didik sehingga lahir sebuah motivasi yang ada di dalam diri peserta didik. Dalam hal ini adalah motivasi intrinsik, melakukan sesuatu untuk berubah sesuatu yang positif, untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia. Itu adalah sebuah disiplin positif yang tentunya yang diharapkan semua peserta didik yang ada di satuan pendidikan di sekolah mempunyai sebuah keyakinan dirinya untuk mampu memberikan sebuah usaha diri, yaitu usaha yang akan membangkitkan dirinya sendiri sehingga muncul sebuah motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya untuk menuju sebuah tujuan yang mulia. Bagaimana seorang guru dapat memberikan sebuah budaya positif, itu adalah sebuah dorongan yang harus dilakukan oleh seorang guru di Indonesia. Selanjutnya bahwa motivasi, kita harus mengenal motivasi yang dilakukan oleh peserta didik, di mana motivasi itu muncul. Ada 3 jenis motivasi. Yang pertama adalah motivasi timbul dorongan dari apa yang terjadi dari eksternal, yaitu untuk menghindari sebuah hukuman. Orang akan termotivasi melakukan sesuatu akan lebih tata tertib menurut peserta didik. Yang pertama dilandasi daripada siswa tersebut untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman. Motivasi ini bisa dikatakan adalah motivasi yang tidak baik, karena melakukan sesuatu karena ada dorongan untuk menghindari daripada hukuman. Yang kedua, bahwa motivasi dalam peserta didik itu muncul karena ingin mendapat imbalan, ingin mendapat pujian, dan ingin mendapatkan penghargaan. Motivasi ini berlangsung dalam jangka pendek, tidak berlangsung dalam jangka panjang. Sehingga motivasi ini bisa diberikan sebuah pengelolaan oleh guru. Bagaimana motivasi ketika motivasi ingin mendapatkan imbalan penghargaan ini tidak ada pada peserta didik, sehingga guru dalam hal ini bisa memberikan sebuah treatment bagaimana motivasi yang ketiga, yaitu motivasi tentang menghargai diri. Bagaimana caranya guru menanamkan sebuah positif kepada peserta didik sehingga dia mempunyai sebuah pengharapan yang tinggi, sehingga peserta didik merasakan bahwa dirinya berharga, sehingga melaksanakan sesuatu itu berdasarkan tujuan yang ingin dicapainya. Intinya adalah sebuah motivasi yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Bukan motivasi yang pertama dan kedua, tapi motivasi yang baik adalah motivasi yang bersumber pada dirinya, yang menghargai dirinya untuk melakukan sesuatu mencapai tujuan yang mulia. Selanjutnya bahwa di sekolah saat ini banyak sekali ada hukuman, ada penghargaan, ada restitusi. Seorang guru harus mampu memahami dirinya berpihak melakukan apakah dirinya sebagai seorang penghukum atau biasa yang menghargai atau melakukan sebuah restitusi. Mari kita simak perbedaan daripada ketiganya. Yang pertama, hukuman. Kita sering menemukan di sekolah-sekolah bahwa seorang guru bertindak sebagai seorang penghukum. Ketika ada peserta didik yang salah, mereka tidak banyak berpikir panjang, langsung memberikan sebuah respon, yaitu berupa hukuman. Hukuman ini biasanya adalah sebuah hal yang menyakitkan, yang membuat terasa tidak nyaman kepada anak-anak, sehingga hukuman ini akan menimbulkan sebuah dampak yang besar kepada anak. Bisa saja anak membenci gurunya, ataupun anak tersebut menjadi seorang pendendam karena telah dihukum oleh gurunya. Yang
Yang kedua yaitu penghargaan. Penghargaan ini adalah sebuah bentuk upaya guru yang dilakukan kepada peserta didik sehingga peserta didik mendapatkan apresiasi berupa misalkan sebuah barang, material, ataupun mungkin label kepada anak tersebut. Dan di dalam kurikulum Merdeka ini hal yang seperti itu sama, yaitu akan bertahan dalam jangka pendek sehingga siswa akan melakukan sesuatu itu berdasarkan keinginan, imbalan, sehingga mereka haus akan pujian. Yang paling penting seorang guru adalah harus memahami sebuah yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Tentunya seorang guru harus bisa memaknai dan mengawalkan restitusi, di mana restitusi itu adalah sebuah proses kolaboratif dengan anak. Sehingga ketika anak menemukan sebuah masalah dan terjadi sebuah kesalahan yang dilakukan oleh anak, tidak langsung kita menjustifikasi anak itu bersalah, tetapi kita lihat bahwa anak tersebut melakukan tindakan pastinya ada sesuatu tujuan yang ingin dia capai. Sehingga restitusi ini perlu diperhatikan dan dilakukan oleh guru, usaha kolaboratif dengan peserta didik, sehingga restitusi ini bisa berjalan. Kesalahan pada anak sehingga kita kembalikan lagi kepada anak, biar anak memberikan satu bentuk perasaannya, bagaimana anak menilai dirinya dan mencarikan solusi atas kesalahan yang sudah diperbuatnya. Itu adalah sebuah restitusi. Dan seorang guru harus mampu memberikan satu bentuk pendidikan pelayanan yang berupa restitusi. Selanjutnya, sebagai seorang guru kita harus memahami posisi kita. Yang pertama ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi sebagai pemimpin. Yang kedua, posisi merasa yang membuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Mari kita jabarkan satu persatu bahwa posisi sebagai penghukum biasanya adalah posisi yang paling sering ditemukan oleh pendidik pada peserta didik. Posisi penghukum ini merasa bahwa siswa ini bersalah dan tidak mempedulikan latar belakang daripada perbuatan kesalahan peserta didik, sehingga langsung memberikan sebuah hukuman kepada anak-anak. Yang kedua, yaitu posisi yang akan membuat rasa bersalah kepada anak. Posisi yang membuat rasa bersalah ini biasanya guru-guru selalu memberikan satu bentuk kegiatan-kegiatan yang nantinya merasa anak tersebut mempunyai sebuah kesalahan. Selanjutnya, bahwa yang ketiga adalah posisi teman. Posisi teman ini biasanya guru sering melakukan sebuah tindakan yang sering melontarkan kalimat yang akan memberikan satu bentuk penghibaan kepada dirinya dari seorang peserta didik. Guru biasanya menyatakan kalimat-kalimat, tolonglah jangan seperti itu, tolonglah bantu ibu, tolonglah jangan berbuat seperti itu karena nanti dimarahi kepala sekolah. Posisi-posisi seperti itu yang dilakukan oleh seorang guru itu adalah posisi sebagai teman. Selanjutnya bahwa yang keempat, posisi pemantau, di mana guru dalam posisi pemantau ini selalu memberikan dan menyajikan data. Dia mempunyai data, misalkan data tertib seperti A, B, C. Kemudian ketika ada siswa yang bersalah, langsung data tersebut disodorkan kepada siswa. Datanya seperti ini, kamu sudah melakukan begini, tidak sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah, karena tata tertib di sekolah adalah seperti A, B, C, sehingga kamu mendapat sebuah poin kesalahan dengan besar sekian. Itu adalah sebuah posisi di mana guru sebagai pemantau. Posisi yang kelima adalah posisi manajer, di mana seorang guru dan siswa memberikan ruang kepada siswa bahwa siswa sebagai manajer dan guru sebagai manajer. Dari kata manajer itu akan mengelola sendiri. Manajer punya sebuah kesempatan untuk mengelola dirinya, sehingga posisi manajer ini anak dan guru memposisikan dirinya sebagai pengelola diri.
ketika ada kesalahan, menelaah kesalahan tersebut dan kemudian mencari solusi dari kesalahan tersebut. Posisi guru dalam hal manajer ini adalah memberikan ruang kepada anak-anak. Ketika anak-anak memberikan dan melakukan kesalahan, maka guru tersebut akan memberikan sebuah stimulus yang akan mendorong kepada diri peserta didik itu sendiri, sehingga peserta didik dapat menemukan solusinya. Sehingga dari 5 posisi kontrol ini, guru mana yang akan dipilih? Tentunya yang paling baik menurut saya adalah posisi sebagai seorang manajer, memberikan ruang kepada anak untuk mengenali dirinya, sehingga kesalahan yang telah dilakukannya akan diperbaiki berdasarkan cara pandang dan pola pikir anak tersebut, yang tentunya untuk hal-hal yang positif. Sehingga ketika seorang guru telah melakukan sebuah yang namanya manajer, posisi manajer tadi, maka akan muncul sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa dibangun dengan cara reflektif, dengan cara memberikan sebuah refleksi kepada anak-anak ketika telah melakukan sebuah kegiatan. Anak diberikan kesempatan untuk mengenali dirinya, kemudian anak diberikan kesempatan untuk mempelajari pelajaran yang diperolehnya, dan kemudian memberikan satu bentuk perbaikan ke depannya, sehingga muncul sebuah deklarasi, dan deklarasi inilah sebuah keyakinan kelas. Deklarasi ini bersumber pada peserta didik itu sendiri, keyakinan apa yang akan membentuk dirinya untuk hal yang lebih baik. Sehingga keyakinan yang bersumber pada diri sendiri, maka akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Selanjutnya, sebagai seorang guru, selain tadi menguasai dan mengetahui 5 posisi kontrol, selanjutnya adalah tentang menguasai segitiga restitusi. Ketika anak mempunyai sebuah masalah, ada tahap-tahapannya sebagai seorang manajer, guru sebagai seorang manajer untuk menerapkan sebuah segitiga restitusi. Yang pertama adalah ketika anak mempunyai kesalahan, tugas sebagai seorang guru dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Jangan sekali-kali kita memberikan sebuah kalimat "kamu salah". Ketika anak ada kesalahan yang terjadi pada anak, jangan memberikan satu bentuk kalimat, lontaran kata-kata bahwa "kamu salah". Kita stabilkan emosinya terlebih dahulu. Kita dengarkan apa yang terjadi dalam kesalahannya. Karena setiap manusia melakukan sesuatu perbuatan pasti ada dorongan yang mendorong melakukan tersebut. Kita dengarkan dulu. Kita stabilkan emosi, bila perlu kita kuatkan apa yang sudah dilakukan kesalahannya dari sudut pandang terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, yaitu setelah kita menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Berikan kesempatan kepada anak di dalam validasi tindakan yang salah. Kita kaitkan dengan sebuah keyakinan kelas. Apakah yang sudah dilakukan kesalahan tersebut sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Biar anak berpikir sendiri, menilai diri sendiri. Apakah sudah sesuai atau belum? Sehingga ketika kita memberikan sebuah validasi tindakan dan anak memberikan satu bentuk statement bahwa dirinya telah melanggar, bahwa dirinya tidak sesuai dengan keyakinan kelas, disitulah peran guru memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apakah keyakinan yang tepat? Apakah solusi yang tepat untuk permasalahannya? Biarkan anak mencari solusinya dengan proses berpikirnya sendiri. Itulah segitiga restitusi. Dalam modul 1.4 tentang budaya positif, bahwa kaitannya dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah nilai guru penggerak, bahwa ketika kita menerapkan dan mengimplementasikan guru penggerak ini, bahwa disiplin positif ini sangat penting dan perlu kita tanamkan di satuan pendidikan. Karena nilai-nilai guru penggerak kita tahu bahwa yang pertama nilai guru penggerak adalah berpihak kepada peserta didik. Di pendidikannya kembali lagi kepada peserta didik, melihat kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian disiplin positif ini erat kaitannya dan sangat nyambung dengan berpihak kepada peserta didik. Nilai guru penggerak yang kedua adalah reflektif. Guru penggerak harus memberikan refleksi dirinya
sejauh mana dia sudah melakukan sebuah kegiatan sehingga dia dapat memantau kegiatannya. Ketiga, mandiri. Tentunya dari disiplin positif ini guru dituntut untuk terus belajar bagaimana caranya meningkatkan kompetensi diri sehingga anak-anak terfasilitasi kebutuhannya dengan mendapatkan guru yang upgrade dengan segala macam pengetahuan dan keterampilan serta wawasannya. Serta nilai guru penggerak yang selanjutnya adalah kolaboratif dan inovatif. Untuk mewujudkan disiplin positif ini perlu stakeholder semuanya bekerja sama. Daripada unsur kepala sekolah, unsur guru, unsur siswa, unsur tenaga pendidikan dan karyawan, unsur wali peserta didik, semuanya harus berkolaboratif di dalam menumbuhkan budaya positif ini, sehingga lahirlah sebuah program baru. Dan dari itulah nilai guru penggerak yang kelima, inovatif, memberikan inovasi-inovasi perubahan akan terwujud dengan adanya sebuah kebersamaan dan kolaborasi. Selanjutnya, peran guru penggerak di sini juga dengan disiplin positif, guru penggerak akan mampu memberikan sebuah pemimpin pembelajaran, menjadi guru atau coach yang bagi guru yang lain, berkolaborasi menggerakkan komunitas praktisi. Artinya, disiplin positif ini akan memberikan satu dorongan, mana yang kurang, akhirnya muncul sebuah ide, gagasan baru untuk berkolaborasi dengan teman sejawat, guru yang lainnya, dengan tenaga kependidikan yang lainnya. Akhirnya muncul sebuah yang namanya komunitas praktisi, entah itu dengan MDMP maupun yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu tentang kepemimpinan murid. Dengan adanya disiplin positif ini akan membantu lahirnya seorang peserta didik yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Hal yang menarik dari pembelajaran modul 1.4 tentang disiplin positif adalah ternyata saya bisa mengetahui posisi saya selama ini sebagai guru ada di mana dan apakah saya sudah menerapkan disiplin positif. Tentunya jawabannya adalah ternyata saya masih banyak kekurangan, sehingga saya dari disiplin positif modul 1.4 ini saya bisa merasakan dan saya bisa mereview terhadap diri saya sendiri. Itu adalah hal yang menarik. Yang kedua adalah perubahan cara berpikir budaya positif. Sekarang saya sudah mulai terbuka bahwa untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anak tentunya tidak harus dengan memberikan instruksi yang keras dan bernada tinggi kepada anak. Tentunya budaya positif itu muncul dari diri anak sendiri. Kalau kita mau mencetak generasi penerus yang mempunyai sebuah kestabilan emosi, kestabilan budaya positif, kestabilan perilaku yang baik, ternyata tidak harus dengan kekerasan, tidak dengan penghukuman, tidak dengan memberikan penghargaan, tetapi yaitu dengan restitusi tadi. Jadi budaya positif dengan restitusi ini tentunya menjadi bahan pelajaran buat saya untuk menjalankan profesi sebagai guru dan mendampingi anak-anak supaya mereka tertanam budaya-budaya positif yang bersumber dari kekuatan dirinya, dari motivasi intrinsik. Selanjutnya, pengalaman dalam penerapannya adalah bahwa saya telah menerapkan segitiga restitusi dari beberapa kasus daripada anak. Ada beberapa anak yang melanggar tata tertib seperti rambut, kemudian ada yang kurang termotivasi dalam pembelajaran, akhirnya tidak respon terhadap guru, kemudian ada juga keterlambatan dan perasaan ketika menerapkan budaya positif ini, salah satunya dengan restitusi segitiga, perasaannya bahwa saya lebih bisa menghargai peserta didik walaupun mereka usianya katakan belum matang, ternyata mereka punya solusi yang luar biasa daripada masalah yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri. Selanjutnya adalah pengalaman dan penerapan yang sudah baik, yaitu terkait dengan tata tertib yang sudah dibuat kesepakatannya oleh peserta didik sendiri, dan yang perlu diperbaiki adalah terkait dengan kesepakatan tata tertib yang bisa disepakati oleh peserta didik itu sendiri.
Selanjutnya, bahwa sebelum saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif dan disiplin positif, posisi yang sering saya pakai adalah posisi sebagai teman. Saya biasanya sebelum menjadi guru penggerak dan belajar modul 1.4, saya akan memberikan satu bentuk umpan kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa mengikuti apa yang saya instruksikan, apa yang saya berikan, satu bentuk kebijakan, tapi dalam posisi teman. Perasaan saat itu menurut saya sudah baik. Nah, setelah saya belajar 1.4 tentang budaya positif ini, posisi yang akan saya pakai adalah saya sebagai guru akan bertindak sebagai manajer, dan saya akan memperlakukan anak-anak mereka juga sebagai manajer terhadap dirinya sendiri. Sehingga perasaan ketika saya sudah melakukan peran saya sebagai seorang manajer, maka perasaan saya saat ini lebih rileks karena tidak terlalu ngoyo dan tidak terlalu memberikan tekanan kepada anak-anak, dan anak-anak yang memberikan solusi sendiri, sehingga perasaan saat ini lebih rileks dan lebih santai di dalam menjalankan profesi sebagai guru dan melihat kesalahan-kesalahan anak itu adalah sebuah kesalahan-kesalahan yang bagian daripada kebutuhan dasar manusia. Karena kebutuhan dasar manusia yang saya tahu ada 5, yang salah satunya adalah kesenangan. Tidak dipungkiri anak-anak melakukan sebuah kesalahan karena faktor dorongan kebutuhan dasar manusia, yaitu berupa kesenangan. Dan kita hargai kesenangan tersebut, tapi kita punya jurus yaitu restitusi segitiga yang akan memberikan sebuah dorongan kepada anak sehingga kesenangan tersebut bisa tetap terjalin, berwujud, tapi dengan adanya dorongan dari dirinya, dengan melihat sisi positif bagi kesadaran diri sendiri. Selanjutnya, ketika ada sebuah pertanyaan, apakah saya pernah melakukan segitiga restitusi ini sebelum saya belajar modul ini? Pasti saya belum pernah melakukan sebuah penerapan segitiga restitusi ini. Dan selain konsep tentang budaya-budaya positif, tentunya saya pengen menerapkan sebuah budaya kerja. Dan saya mengajar di sebuah satuan pendidikan yang notabene SMK. Tentunya selain budaya positif tadi harus memasukkan budaya kerja di satuan pendidikan, khususnya di SMK, supaya anak-anak tahu masa yang namanya dunia pekerjaan. Mungkin itu kesimpulan dari modul 1.4 ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi penguat bagi diri saya sendiri untuk menjadi guru yang lebih baik. Dalam hal ini, guru yang menerapkan segitiga restitusi, menerapkan dirinya sebagai seorang manajer. Terima kasih. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.